Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taro is yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa suqul azabal khariq. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah takziah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dalam rangka menghadiri undangan takziah ali sungan dari pamasina pung Allah ta'ala almarhum Abdul Latif. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berdoa sekali lagi, mudah-mudahan amal soleh kita malam hari ini narikolele kiri pamasina pung Allah ta'ala, inilah salah satu amal soleh yang insya Allah akan menolong kita nanti di hari kemudian. Amin. Nah, ini nama kami ibu. Amin. Loading. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat, pembelaan, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar semua, Pak? Disi muki. Ibu-ibu sehat mana muki, Bu? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus corona. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Yang sudah menikah belum punya anak, mudah-mudahan dikasih anak. Yang masih cewek, yang masih cowok boleh menikah, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya secepatnya. Yang sudah nikah, bapak-bapak, mudah-mudahan aja. Lo sih madobo lo. Oke, Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan membahas tentang proses kematian sampai orang berada di kubur. Tolong dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak semua percaya dengan alam kubur? Bahwa ketika kita sudah dikuburkan, yaro nyawata ipali supe matama dalam watak kaleta. Makanya angka hadasan Nabi terampe makada. Ketika orang sudah dikubur, lisumanan dia roh keluarga mantarai, lisumanan dia roh sibawana, maka orang itu dibangunkan dari kuburnya, kemudian dia mendengarkan langkah-langkah kakinya orang. Itu sidin kembali. Artinya itu tanda bahwa
bahwa kita yang kupuran di lemak tuo kipemang. Tapi kita nanti bicara itu, kita bicara dulu sebelum orang meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum Abdul Latif sebelum meninggal dunia dia sakit atau mati mendadak? Oh, malah Pak Di? Masya Allah. Ya kau tahu matempok mati, malah sayolo na mati, maka insya Allah dia mati dalam keadaan mati syahid. Mati syahid Pak. Makanya kau malah saya baca sangadi ilok ki makan ipong ala di nyawa. Ilo mungkin? Pada berani. Iya lagi ditemu berani keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang Pak Di, begini. Maka dari Nabi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang membaca kalimat ini pada saat dia sakit dan dia meninggal dunia gara-gara penyakit itu dan dibaca kalimat ini, maka diharamkan api neraka menyentuh tubuhnya nanti di hari kemudian. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ilmu itu seperti binatang. Kalau kita mendekat dia pergi. Supaya binatang itu tidak pergi, maka ikat. Begitulah Pak Disengan. Ya kemeloki dena lenya eropa disengeta, maka perlu dicatat. Apa catatannya? Ilmu itu adalah al-kitabah, catatan. Rekaman termasuk catatan. Makanya putar lupai, putar bani matu rekaman. Buka channel Ustaz Abdul Muiz. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, gitu. Tadi sebelum saya ke sini, berapa jumlah subscriber saya? Saya sudah ingat, oh sekian. Kalau ya kolat tu kabola matu, lo buka si memang, apakah bertambah subscriber? Kalau tidak bertambah, maka saya ambil kesimpulan jamaah takziah malam hari ini dek gagak kotana. Bapak Ibu mohon takabur. Oke, sudah siap dengarkan kalimat yang dibaca Kumalasa Ki? Siap ya Pak? Oke, khusus Ki, dengarkan baik-baik. La ilaha illallah huwallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Empat kalimat. Maka dia minta siapa yang membaca kalimat ini kalau dia sakit dan dia meninggal dunia karena penyakit itu, diharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Saya tanya ibu-ibu, tapalan ibu? Tapalan ini? Ate kije? Tapalan ibu? Oh, atap memang. Bapak-bapak di sebelah kiri, apa tadi Pak? Ya kongka elektron na cara bunting. Oh, mentre makelo. Talima yelo nala. Umirama telu ogi dua. Napa ako elo? Tapi kodo ada yang lepak kentai. Saya ulangi lagi, 3 kali saya ulang sampai kita hafal. Yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Apalah ibu? Enak pula kicauna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke, selesai satu masalah. Sekarang Bapak Ibu saya mau cerita tentang proses dicabutnya nyawa. Ketika orang dicabut rohnya, ada 2 keadaan. Ada
ada orang yang mati dalam keadaan mati muslim, mati selem, mati matepe, angka tahu mati dalam keadaan mati kafir. Mati dia nama tempo lo ribuang. Mati madoraka. Mati kafir, mati madoraka. Kaya biasa mati, aku mati kafir, Pak, manas apa dia nama tempo ribuang ya, Pak, kalau orang mati kafir. Yang jadi masalah mati madoraka, Pak. Tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, adakah yang bukan Islam yang hadir di sini? Selemanang hadir kau ya? Masya Allah. Tapi apakah kita semua yang Islam di sini semuanya betul-betul Islam? Itu yang jadi masalah. Makanya kau kata koe nasa kali nasalem, tapi dia namanya lama puasa, dia namanya lama sempajang, berarti ya kau mati baca sangadi mati madoraka ya sana. Salah KTP. Angkakan koe dia namanya lama sempajang. Angkat koe. Ya? Tiga kali? Pas sempajang mana koe di? Dia mata po. Tania tuh cerita ya Pak, tania belo-belo. Tania bukan cerita-cerita Bali makanya. Ya om tahu selem, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia tidak mau meninggalkan larangan Allah. Kelak kalau dia meninggal, maka matinya mati dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kalau dicabut nyawanya Pak dalam keadaan beriman, dalam keadaan makanjak amalana? Bagaimana keadaan orang yang mati dalam keadaan amalnya tidak baik? Tahu dia namanya lepas sepajang, dia nama tempat lori Allah Ta'ala, tidak beriman kepada hari kemudian. Bagaimana keadaannya? Dengarkan baik-baik keadaannya Pak. Kalau orang beriman yang meninggal Bapak Ibu, pada saat madangi, kalau orang baik yang mau meninggal, turunlah sekumpulan malaikat dari langit, dia bawa kain kafan yang putih. Bagaimana baunya? Harumnya itu kain kafan, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak wangi, minyak kasturi. Pernah mencium bau minyak kasturi Pak? Yang minyak kasturi asli, itu harganya Pak, kalau minyak kasturi yang asli itu makomi rajana botolona, itu harganya sampai ratusan ribu Pak. Ondrosol ini saya minyak kasturi. Nah orang yang otomatis mati kalau orang baik meninggal, turunlah sekumpulan malaikat dari langit, kemudian dia kelilingi. Dia minta kita tidak lihat Pak. Dia kelilingi orang itu, maka dia bawa, dia siapkan kain kafan, maka datanglah malaikat maut. Di mana malaikat maut duduk? Malaikat maut duduk di sampingnya orang itu. Ya Roto Madangir. Dikelilingi oleh malaikat, kemudian ada malaikat maut di sampingnya. Apa kata malaikat maut? Nasuruh ni nyawana masuk. Akan asa malaikat maut, kare malaikat maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nyawa yang baik, wahai nyawa yang soleh, wahai nyawa yang beriman kepada Allah, irji'i, keluarlah dari badanmu, keluarlah. Maka keluarlah roh itu perlahan-lahan. Bagaimana cara keluarnya? Keluar, dia berangkat dari ujung kaki, naik. Di mana keluarnya nyawa? Nyawa keluar di mulut kita. Maka ketika nyawa sudah keluar di mulut, diambillah oleh malaikat yang ada di sekelilingnya, kemudian dibungkus dengan kain kafan yang wanginya melebihi minyak kasturi. Kemudian dibawalah menghadap kepada Allah. Ibendre ya selagi mangolo lori buangnya. Waktu nan bendre ya selagi Pak iya nyawana atau makajai Pak, pada saat diangkat ke langit, dibawa ke langit, semua malaikat yang menjemput dia, berjuta-juta malaikat di atas langit menjemput dia. Naga akan asa malaikat betapa harumnya orang ini. Siapakah orang ini? Akan asa malaikat maut, Fulan bin Fulan. Ini adalah si Anu bin Anu. Weh, maka mana malaikat, weh, kanja apa bauna? Ketika sampai di langit pertama, terbukalah pintu-pintu langit. Pintu lapi langit, Pak, semua terbuka. Dan disambut ruh itu oleh malaikat-malaikat. Ketika sampai di hadapan Allah, akan asa Allah Ta'ala, catatlah orang ini dan tempatkan di satu tempat yang namanya surga Illiyin. Di situlah tempatkan orang yang soleh Pak, namanya surga Illiyin. Ya kupura nih dicatat tempatnya bahwa dia berada di surga Illiyin,
maka dikembalikanlah nyawanya kembali ke dalam tubuhnya yang sudah dikuburkan tadi. Disitulah dia hidup kembali, Pak. Dikembalikanlah nyawa itu ke dalam kuburnya. Makanya almarhum Abdul Latif saat ini, kalau berdasarkan hadis ini, almarhum saat ini sedang hidup. Dia merasakan, dia melihat bahwa saat ini siapa-siapa yang datang bertakziah di tempat ini. Beliau melihat, Pak, cuma alamnya sudah beda dengan alam kita. Begitu keadaan orang yang komate makanje tahu ya, sini to balik dikit. Kemudian yang kedua, ya to si komate madoraka ki, Pak. Dia na belo mas sempajang. Maka cawe masigi na dia na belo masigi Tapi pas sebanyak mana ko insyaallah. Pas sebanyak mana di? Pada sini kumega masilang. Makanya mudah-mudahan Pak, Bu, mau lihat ceramah yang sukses. Mau lihat Pak. Mau kita tahu ceramah yang sukses Pak. Mau kita tahu ciri-cirinya. Mau kita tahu. Ibu mau kita tahu ceramah yang sukses. Mau kita tahu ciri-cirinya. Yang kau pura kama ceramah matu, ada perubahan pada diri kita menuju kepada yang lebih baik. Yang kau makmui sifat atau waktu nade pada pura kama ceramah, padamu sifat atau waktu saya belum ceramah dengan pura kama ceramah, itu namanya ceramah gagal. Tapi kalau ada perubahan, berarti insya Allah ceramah ini memberi manfaat. Makanya Bapak Ibu saya mengharapkan betul, setelah saya berceramah seperti ini, pura nilo bahas matu masalah sempajang, maka saya mohon Bapak Ibu, tolong adakan peningkatan perubahan pada diri kita. Kalau ada di antara kita di sini, tacice misi minggu mas sempajang, bilo tulung kasih mas sempajang, nah kita jagain dia 5 waktu. Kalau ada di antara kita di sini, dapat lelo masigi talati ni aleta, magaribi bawan na jolo. Ang kana tukong katacice seso palo masigi Kung piromatu meningkat, lotoni ko subuy, lotoni ko isay, lotoni ko magaribi, lotoni ko astray, lotoni ko lorong. Akhirnya kalau sudah tertanam rasa cinta, tidak ada hari berlalu kecuali dia sholat di masjid berjamaah. Berarti ada peningkatan. Ya kumakomui, tantamui mas sempajang, yemi na mas sempajang ko jumay ay. Tapi saya sudah lepas tanggung jawab, pura yung palatukang. Ya kalau tu akhirnya matu nak putade kapungan latala. Abdul Muiz sini, noldi kapungan latala. Ko akhirnya Abdul Muiz sini. Maka daka labbaik ya Allah. Iya puang, saya datang menghadap. Apa yang kau lakukan ketika dunia? Maka daka puang, saya dulu penceramah. Apa yang kau lakukan dengan ceramahmu? Saya sampaikan kepada masyarakat. Asam pajaki pada cengi aleta. Ternyata puan dia nabelo berkaling, nangkalingan mo apa? Tapi dia nabelo laksanakan lagi. Angan asa pungan latala. Kamu masuk surga. Kampung anak anak gue? Kampung anak anak gue Pak? Lerang-lerang. Jalan beruang. Lerang-lerang jalan beruang jamaana. Lepak ko cinampo ko naraka. Ya rode na melo mainga. Nasabaya itu ini kelebihan naseleng Bapak Ibu. Kelebihan orang Islam, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita makutu mas sempajang, tetap kita masuk surga. Tetap masuk surga. Walaupun makutu kita sempajang, tapoji minau, tapoji minum, tetap kita masuk surga. Cuma ipalipak icinampa jolo ikan rusuk ke neraka. Dito na meta ikan rusuk paling-paling 10 tahun. Dia nabonnya buru hancur lalu Pak, perbandingan Pak akhirat dengan lino Pak, aja tak hitung gimana ko lino Pak, 1 hari 24 jam nih. Jangan kita hitung begitu Pak dengan akhirat Bu, satu siaso kiri akhirat, 1 hari di akhirat pada ko tuo kiri lino sisa tahun na perbandingan na 1 hari di akhirat. Jadi bayangkan kalau kita dicala di 10 tahun. Mau kita siksa neraka yang paling ringan. Malaki bara api, napa kita tungnya sena. Kalau mendidih sampai di otak, taleja api mendidih sampai di otak, itulah siksa neraka yang paling ringan nanti di sana. Ada orang Pak nanti dikasih minum,
cairan tembaga yang mendidih. Makanannya berduri, minumannya cairan tembaga yang mendidih. Begitu nanti makanannya orang di neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi mudah-mudahan kita semua rombongan masuk surga nanti Bapak Ibu, insya Allah. Amin. Amin, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita cerita bagaimana orang jelek, orang yang tidak mau sholat, orang yang durhaka mati. Saya bacakan ayatnya dulu. Maka dia pun Allah Ta'ala, walau taro isyatawaffal ladzina kafarul malaika. Kalau orang kafir yang mati, kalau orang yang tidak mau sholat yang mati, kalau orang taumaja sipak mati, taumaja amalak na mati, bagaimana keadaannya? Dicabut ruhnya dengan kasar. Ya malaikat nangi ang katoliko sa dena. Ang nasa malakal mau, maka dia malakal mau. Nyawa yang jelek, nyawa yang tidak baik, nyawa yang durhaka kepada Tuhan, keluarlah kau dari badanmu dalam keadaan dipaksa. Dipaksa keluar itu nyawa, Pak. Kemudian ada malaikat yadribuna ujuhahum, ada malaikat, angka malaikat koro lappa-lappa itapana. Waktu na icabu nyawa angka malaikat lappa-lappa itapana. Kemudian yang kedua, wa adabarahum, angka to malaikat bempungi alakat na polimonri. Angka na po malaikat asuk ko nyawa, keluar dari badanmu, dipaksa dipukul-pukul balakannya. Kemudian ada malaikat satu yang mengatakan, pasuku asabal khariko, tama koranaka mandandungan dengan banggakan dalam cilaka. Bapak Ibu, begitulah keadaan orang kalau mati madorake tahu. Sekarang pertanyaannya, Ibu, Bapak, yang mana kita pilih? Dua pilihan saya kasih di malam ini. Melo ki mati selang, melo ki mati makanja, ya rega melo ki mati maja. Yang mana kita pilih? Yang mana kita pilih? Makan jahe. Mati makan jahe. Padi cengin dia leta. Apa namo tapau si sebu kutimuta makara. Melo ka mati makanja, melo ka mati makanja, melo ka mati makanja. Biar kita ulang-ulang 1000 kali. Kalau kita tidak mau berusaha memperbaiki diri kita, maka kata-kata hanya akan sampai pada batas kata-kata. Tanpa ada bukti maka tidak bisa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya tanya ibu-ibu dulu, yang mana kita pilih, Bu? Mati maja, mati makanja? Mati makanja, mati maja? Ragu. Sini tawalidik yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, yakinkan dalam diri kita, pamanto ilalang atita makada, saya mau mati dalam keadaan mati terbaik. Saya mau mati dalam keadaan mati Islam. Saya mau mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Mau ki mati husnul khotimah, Pak? Mati na campuri deceng, melo ki, Pak? Ibu, melo ki mati na campuri deceng? Ini doa yang kita baca. Saya kasih ki doanya. Melo ki mali doa na, Pak? Iki mali doa na, Bu? Tangkalingi doa na. Tolong dibaca ini kalau sujud ki masempaja ki sujud pacapura ki baca. Pada saat kita berdoa, pura ki masempaja melodoa ki baca lagi doanya. Tangkalingi doa na Bapak Ibu, ini doa supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya kode apa lero? Pabicara ugi bawan ni di? Akada bawan ni puang. Ya ko boleh kasih ajalanku baja sangadi. Kalau datang ajalku besok, lusa atau kapanpun, maka pamate ka kasih puang dalam keadaan mati na campuri deceng. Bisa dipaham, Bu? Ya kode mu patau lepak ketero, iban na tapau he. Kode to lepak kete akada ban ni mati dalam atita. O puang. Pade na pa ustas eh. Peliwatan na podo aja. Lepak kete. Mati apa malaikat makada ustas kega? Bingung nih. Ah, pernah sa ustas muis. Mega apa tuh bacana? Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melo ki mati sallam, Pak. Melo ki mati sallam. Ibu, melo ki mati sallam.
onange mati na campuri deceng sekarang mati seleng angkat doa na milwaliki. Baca doa na. Rabbana afrik alaina sabaran wa tawaffana muslimin. Muncul lagi Ustaz di paket paling malambe. Saya tunjukkan surahnya dalam Al-Quran. Ini pas sampai mati dalam Al-Quran ya Pak Di? Kalau itu tadi mati campuri deceng Pak, itu diajarkan oleh para ulama, diajarkan Nabi dan para ulama. Kalau ini doa Rabbana mati seleng, ada dalam Al-Quran doanya. Rabbana afrik alaina sabaran wa tawaffana muslimin. Saya tunjukkan nama surah, tak sampai ko akorange surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ibu Ratu Kiayana? Yuri ya, sebelum anda tejo. Tapi saya tidak tega. Oke, ayatnya surah Al-A'raf ayat 126. Gimana salat nih? Surah Al-A'raf ayat 126. Jadi ini menitu Pak Bu, pura diwalengnya. Pura ni palampura gini mani ko tiakip malay. Oke. Mate makanja pura ni. Apa yang dibaca kalau sakit sudah. Bagaimana keadaan orang yang mati madoraka pura tuni. Apa doanya supaya kita mati husnul khotimah pura tuni waleng. Apa doanya kalau mau mati dalam keadaan Islam pura tuni waleng. Sekarang persoalan kubur mau dicerita. Bagaimana tentang asap kubur? Nah, merekam gitu. Merekam gitu. Yang muncul hijau. Iya, merekam itu. Saya tahu karena HP ku. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita mau bicara tentang keadaan dalam kubur. Ya Rona Binta Pak Bu, angkasi di waktu dia melewati dua kuburan. Dua kiburu nalaloi Nabita. Tiba-tiba apa kata Nabi? Orang dalam kubur ini dua-duanya sedang disiksa. Angka dua kiburu nalaloi Nabita. Tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabat, penghuni kubur ini dua-duanya sedang disiksa. Bertanya sahabat, apakah orang ini disiksa karena dia kafir? Kata Nabi, tidak. Agamanya Islam. Pak seleng ya. Maka dasar sahabat mungkin dia Islam tapi tidak sholat. Apa kata Nabi? Dia sholat. Sepanya Pak, di calamuan. Sepanya kapas surona pungal tala tapi tidak berpuasa. Dia puasa. Dia bayar zakat. Dia sudah haji. Mega amalan di Cina. Masalah sahabat seleng. Sepanjang mempuasa, mempesusan ke, sudah haji, banyak amalnya. Kenapa bisa disiksa ya Rasul? Apa yang menyebabkan orang ini disiksa? Jawaban Nabi ada dua. Jawaban Nabi yang pertama, orang ini disiksa nasabah, nacapa-capa ia senge apa cingeng. Dia meremehkan yang namanya kesucian. Biasa kopure teme dia na bisa, nagaleti-galeti bawang nih. Ya rumah galeti orangnya atau makundrai? Pasti orangnya apa yang kundrai dengan galeti. Orangnya magaleti. Hati-hati ke orangnya. Biasa tuh kupurit teme nagaleti bami dia nak bisa. Pura kila mohon maaf Pak Bu. Ya ko jambak ki mohon maaf deh. Ya ko jambak ki Pak. Bisa ki kupura ki jambang. Nade nama kanja pacin na yaro kupura ki jam ko bisa ki maka yaro ko bisa ki dia nama pacing. Lanya piye teluhe na payasa ki mapacing ko bisa ki. Nanti hilang ini tiga. Pertama, hilang bendanya, zatnya, hilang warnanya, hilang baunya. Biasa tuh ko bisa ki lanya ni bendai, lanya ni satna. Tapi ipakuli me mapomupa. Berarti depa. Biasa lanya ni bauna. Tapi sekali na totoki joka ki ano kasi di para kumalang-malang ko beriku, berarti depa tuh Pak. Berarti depa. Biasa makoropa, terasa ka kurang. Bisa ki, lanya ni aro teke-teke na ro. Lanya to di bauna. Sekali na joka ki ano
angka aja pada sedih kumalang-malang anu, berarti dia apa tuh Pak? Ulangi Pak, Mang. Angka apa tahu Pak kok bisai? Napa kata lu na gosok bori na malah di sabun? Napa sabun na pakai gosok? Ya tuh sabunnya Pak Bu. Sabun itu bukan alat pencuci. Sabun itu pengharum. Makanya ibu-ibu hati-hati ki Pak Bu. Purelak kita masuk suami kita di kamar mandi. Malah ki sabun matu ke dia ki. Magi sabunnya nama kotai. Tanah kotai apa pure pakai mak gosok. Jangan, itu sabun terakhir pi. Ya kopanya di Malango, nah pakai sabun untuk penutup. Oke Pak. Kemudian, mohon maaf ini Pak. Mungkin kau temeki, mabisa mungkin kau pura ki jambang, mapancing-pancingan na, istinja na. Tapi ada satu mungkin yang kita remehkan. Apa itu? Moto kiko subuh. Mohon maaf. Moto kiko subuh. Ya moto baju pura tapake matindro. Ya moto lipa pura tapake matindro. Tapake majene, tapake masempajang. Ibu-ibu, ya moto daster napake matindro. Napatama majene, ya moto napake matindro. Ya moto napake majene, ya moto napake masempajang. Pertanyaannya Pak, apakah pakaian yang kita pakai tidur? Apakah pakaian yang sudah kita pakai masuk di WC? Tajami ka mapancing ya roaga gero. Makanya Nabi Pak, paling banyak orang disiksa dalam kubur karena meremehkan yang namanya kesucian. Kalau saya bangun dari tidur, ya komoto kako subuh, langsung saya buka bajuku, langsung saya lepaskan sarung, saya ganti dengan pakaian yang bersih baru saya berwudu. Angka tahu pura di majene napa na selei? Tidak boleh begitu. Selei yolo napa ki majene? Terutama mohon maaf, terutama celana dalam. Adakah Bu, biasakah mungkin biasa terjadi atau mungkin tangkalingan? Ada orang sementara tidur namatu. Biasa Pak? Tidur namatu. Ya kok sekedar angin di bawah masuk, kalau sekedar angin yang keluar tidak ada masalah. Angka apa tuh biasa matu lolo kerumpa. Ini yang jadi masalah Pak. Kalau sekedar angin bukan najis. Tapi kalau lolo kerumpa masuk, nah si lolo. Itu yang perlu hati-hati di situ. Makanya manini kita bisa Bu, mulai malam hari ini moto kiko subui, semua pakaian yang sudah dipakai tidur talulu ngiro taselei napa ki majene aja na pura ki majene napa taselei. Biasa mohon maaf ini biasa toto ka makarubo mandaster di matindro pas moto mataru lalawe se jamban nagulung bami menre. Mungkin kita tidak rasa tagulung menre waktu na mabuang mohon maaf mabuang ngiro kotoran taro masuk di kloset ketua ina cete koro waktu na mabuang moni celup apaci menre dia terasakan Pak karena halus su. Kita tidak rasakan airnya, nak kena ya daster tamurin. Dia terasakan halus airnya. Air itu Pak yang ada di kloset itu najis. Itu najis. Najis itu membatalkan sahnya sholat. Apa kata Nabi? Megalada atau icalai lalaki beruna, banyak orang disiksa dalam kubur karena meremehkan yang namanya kesucian. Makanya mudah-mudahan mulai malam hari ini ajak tak capek-capek sehingga pancingan. Oke pakai. Sudah kaki kau pakai nangka boka kuro. Ada anjing yang pernah duduk, lo toki tudah kuro. Tak pakai mas sempajang rupa kita, la solata dega ka sempajata. Karena boka itu Pak najis berat. Makanya kalau ada anjing sudah duduk di pangka, cuci itu dengan air campur dengan tanah. Angka pandeta pura nalepa boka, pamutu nalepa boka, naleta pancingi pakai tanah, maka najis kita pandai kita we. Jadi begalan to capek-capek rupa. Ini. Tidak dilarang pelihara anjing, tidak dilarang. Cuma perlu ki manini. Angka kata inna, pura kena lepa-lepa aja, tanah dia tapi seitana. Najis mataru realita. Yang kedua, tidak apa-apa pelihara anjing, tapi jangan simpan di bawah rumah. Nah, sama makanya Nabita, kalau ada anjing di bawah rumah, malaikat tidak masuk di rumah. Ada anjing tinggal di bawah kolong rumah, tapi hari anjing tasio yaw bolata, maka malaikat tidak akan masuk di rumah. Tolong tidak dilarang kita, tapi tolong simpan di luar rumah. Bikinkan kandang di situ. Dan hati-hati kita najisina. Air liurnya, bulu-bulunya, kotorannya, semuanya najis berat. Bagaimana cara mencucinya? Ambil tanah, kira-kira 1 genggam, kemudian campur dengan tanah, gosokkan piring,
gosokkan periuk, gosokkan badanta yang sudah injak teh anjing purana lepak boka, kemudian bilas dengan air sebanyak 6 kali lagi. 7 kali air, 1 kali tanah. Begitu cara mencucinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama Pak nih, pas sabaran dan dicala telah kibure karena capek-capek pancingan. Kemudian yang kedua, makutana si sahabat. Kalau ini yang satu ya Rasul, kenapa dia disiksa? Apa kata Nabi? Orang yang satu ini bukan karena tidak sholat, dia sholat, dia rajin puasa, dia bayar zakat, dia haji. Tapi apa yang menyebabkan dia disiksa? Nasabah, napoji, maggosip. Ini kan naik. Ternyata ibu-ibu nak naik. Atau nak kata deh. Makanya kalau ada kejelekan yang orang yang kita tahu, berusaha untuk tidak menceritakan, apalagi kalau tujuannya untuk mempermalukan orang. Bolehkah saya ceritakan kejelekannya orang Ustaz untuk memberi nasihat? Contoh, iya ada yang cerita jak na tahu, tapi saya tidak sebut namanya, saya tidak sebut nama kampung. Boleh kalau tujuannya untuk memberi nasihat. Ini gak apa aja deh, nak kuarap lengkap nama, alamat. Ustaz, maka dikasih maggosip pura apa kasih dosaku. Maka Bapak Ibu, ya roh kelebihan ini seleng ya Pak. Nareko majen neki, ibisay timu ya, agay po ibisay timu ya. O buang pacingi dosa-dosa na timukku. Dosa na lilaku. Itulah sebabnya kau pura ki maggosip, masempatnya ki, lanya si dosata. Pura ki maggosip, pura ki madosa, angka pura dosa ni tamatata, angka dosa ng kalinga dicelita. Pura ki mangkalinga gosip. Ya kalau ki membaca toba, astagfirullah, astagfirullah, masempatnya ki majene ki, lolo mana sih mapaci mana si dosata Bapak Ibu. Cuma hati-hati. Dek gata sempat toba, nanti malakal mau cabut nyawata. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita selesai bikin dosa, akan asapungan Allah Ta'ala. Apabila kau selesai bikin dosa, maka segeralah bertobat memohon ampun kepada Allah. Jangan menunduk, jangan aja tertunda makada. Baca pi utoba, matu pi utoba, matu apa utoba? Tasribut tauba, nigi na poji tunda taubat. Itulah pas sabaran orang itu bisa mati dalam keadaan mati na campurija. Ada cara Pak kalau mau kita tobat. Mau kita amalkan ini Pak? Mau kita amalkan Ibu? Setiap pura kita sepanjang subuh tobat ki. Pura kita sepanjang lorot tobat ki. Pura kita sepanjang asara tobat ki. Pura kita sepanjang magharibi tobat ki. Pura kita sepanjang isya tobat ki. Pura kita sepanjang subuh tobat ki. Ya tu kemas sepanjang ki Pak. Dek gaga dosa na pugot tu kemas sepanjang ni. Tapi kendro ki paling madosa. Palawangan nawat tue. Antara subuh dengan duhur Pak tidak mungkin dengan dosa ta. Antara lorong si bawah asra tidak mungkin tidak ada dosa. Antara asar dengan maghrib pasti ada dosa. Isya dengan subuh pasti ada dosa. Subuh dengan duhur pasti ada dosa. Maka setiap pura kita sepanjang toba ka mana nyaro dosa-dosa tah ripal lawangan nawat tue. Setiap hari kita bertobat begitu. Pura si kita sepanjang tudah ki. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mabaci sih Pak. Bisa diamalkan ini? Bisa diamalkan Bu? Tapi jangan tuh sih makan lagi. Gando suban nih mak tiba dosa. Lewis seni cara nampurai. Jangan. Siapa tahu dia sempat bertobat dicabut nyawata. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang perempuan meninggal dunia. Angka sini makun mate. Pada saat mau dikubur Pak, ada saudara perempuannya memasukkan sesuatu ke dalam kain kafannya. Dan dia akan ambil nanti pada saat sampai di kuburan, pada saat melo lemak, dia akan keluarkan itu. Ternyata ketika sudah dikubur saudaranya ini yang meninggal, baru dia teringat, maka ada sesuatu yang kusimpan tadi di dalam kain kafannya, tidak sempat ku ambil. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia minta beberapa orang untuk menggali kembali kuburan itu. Ketika kuburan itu sudah terbuka, dia sudah lihat saudaranya di bawah. Napak koi liman napak di bawahnya badannya di sini dalam kain kafan.
napasul liman na yawana rek yang alaka na yaro esilos para kunrena untuk mengambil tadi sesuatu yang dia masukkan. Apa yang terjadi, Pak? Pada saat dia masukkan tangannya ke dalam, dia merasakan panasnya api. Dia merasakan panasnya api. Singkat cerita Bapak Ibu, ditutup kembali kuburan ini, lalu pulang saudaranya langsung mencari ibunya. Ketemu dengan ibunya, apa kata dia? Ibu, ini saudara perempuanku waktu natuo, maga-maga memang rokasi amalakna. Maga-maga amalakna. Maka dia indokna, yaitu pada kunremuna, waktu natuo, napoji, melo picap waktu yang nama sempajang. Gara-gara itu Pak, karena dia suka menunda waktu. Melo menicap waktu yang nama sempajang, gara-gara itu, maka dia matupi, taman di lorong matupi, melo biasa matu na sempajang. Gara-gara itu, ketika dia dikubur, keluar api-api dari dalam kuburnya Pak. Hanya gara-gara itu, bukan karena tidak sholat. Ternyata orang yang suka mengakhirkan sempajang, ternyata begitu nanti asapnya pada dalam kubur. Di mana saya baca Pak? Kalau Anda tidak percaya, ada dalam sini Pak. Ya, ada di sini. Saya mau balik-balik Kak, karena kara-kara misalnya, papita tahu mi. Halaman 64 di buku dengan judul Misteri Pintu Kematian. Ini bukunya Pak. Ini diceritakan dalam buku ini Pak. Mega apa kapan napoji maka na matupi melo picap pulorong cice menima jenne apa siapa asara nataro jaman-jaman nataro manontong nataro jaman-jaman aku katoro eko galuna eko darae. Jangan ki begitu Pak. Mas sempaja ki lagi nareko ipoji makoro na akan sama kudre keluar api dari dalam kuburnya. Mas sempaja lagi makudre Pak. Maraji pas sempaja cuma yaro kasih nunda. Napoji mengakhirkan waktu. Saya tidak mampu bayangkan Pak orang yang tidak mau sholat. Saya tidak mampu bayangkan Pak. Mas sempaja lagi makudre dia rutin sholat. Cuma dia suka mengakhirkan sholat keluar api dalam kubur dari dalam kuburnya. Bagaimana dengan orang yang tidak mau sholat? Ini sini kembali pikir. Ada juga kisah Pak dalam buku ini diceritakan. Digali kubur Pak. Ketika orang ini mau dimasukkan, selalu ada keluar Pak sebesar ini batang mangga ini. Sebesar ini batang mangga. Keluar menunggu di bawah. Tabuka timun nama kue. Dipalete sih Pak, dipalete sekarang. Mungkin anu itu karena mungkin anu ular tanah. Dipindahkan lagi kuburannya. Digali di situ Pak, keluar lagi. Pada saat mau keluar lagi. Dipindahkan lagi. Keluar lagi ular. Akhirnya dilapor kepada Nabi. Surona pungal atala. Ada orang mau dikubur, setiap mau dimasukkan ke dalam tanah, keluar ular dari dalam tanah. Apa kata Nabi? Memang begitulah keadaannya. Maka ditanyalah Nabi, kenapa orang itu begitu ya Rasul? Apa kata Nabi? Ketika orang itu masuk, maka ular itulah yang akan natua ulunna yarotawe. Kenapa kepalanya orang itu Pak natua yaro ulae? Karena dek namelo pasuji ulunna watuna turilino. Berarti tomakutu mas sempajang. Ini sini to balik pikir. Ada ular nanti sebesar ini batang pohon, yang naromatu timang yulut takut tama kilala kiburuta, yarotolino Pak denaitai. Orang di dunia denaitai yang kemikor denaitai. Kecuali orang yang diberi kekuatan untuk bisa melihat yang begitu Pak. Tama ni matu, akhirnya akan asa nabita, maka dia nabita, kuburkanlah orang itu bersama dengan ular yang ada di dalam. Maka dikubur Pak. Begitulah keadaan orang yang tidak mau sholat. Angka ulah matu tajang ila kiburue, ya narulai matu mandrei, pura si nama ya ulun na matu, masuk si ulun na pemang, natua si, nama si, sampai kapan siksaan itu? Sampai datangnya hari kiamat. Makota rupa ila kibur, nandre ula, nama pura si matu, nah dia muntahkan, kemudian dia talal lagi, dia muntahkan lagi, dia talal lagi, sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Makanya sekali lagi mudah-mudahan setelah ini ada perubahan. Insyaallah Pak siap? Siap berubah Pak? Siap? Ibu-ibu siap berubah Bu? Insya Allah saya doakan mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk memperbaiki diri. Amin. Saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.